Sudah dapat upgrade, ini head unitnya bisa Android ya, jadi bisa YouTube, bisa Netflix dan lain-lain. Ini kayaknya bisa teman-teman. Nah, teman-teman dapatkan free dengan membeli mobil ini. Nah, hello, what's up? Welcome back with me again, Albert Martin, teman-teman, di channel YouTube Carfonte Otomotif. Nah, seperti biasa kita mau update aja teman-teman setiap hari. Nanti kita akan update. Ini ada stok baru. Nah, jadi buat teman-teman semua yang memang lagi cari mobil untuk harian-harian aja, terus juga perawatannya gampang, udah pasti sih spare partnya juga banyak, bensinnya juga nggak terlalu boros. Dari segi bentuk sih ini masih kece banget, brandnya Jepang. Ini buat harian cocok banget, buat harian, buat keluarga kecil ini cocok banget. City car lah, mobil-mobil harian, tapi ke luar kota juga tenaganya oke juga ini. Oke, moto ini apa teman-teman? Yap, kita kedatangan Mazda 2 sedan, tipenya tipe R Matic 1500 cc tahun 2011 teman-teman tuh. Ini dari warnanya sih saya ngelihatnya cakep banget ya Rick ya. Warnanya silver, terus sedan. Sekedar pembagian info aja teman-teman, Mazda 2 ini ada dua versi. Jadi ada tipe hatchback dan juga ada tipe sedan. Nah, unit yang kita punya ini kebetulan tipe sedan. Nah, apa sih bedanya? Nah, yang pastinya belakangnya teman-teman lebih panjang. Mungkin kelebihan dan kekurangannya namanya masing-masing mobil ya ada teman-teman. Tapi secara overall, secara bentuk dari depan sampai ke tengah sih hatchback sama, bedanya hanya di belakang aja. Dan udah pasti kelebihannya sedan, nanti kita akan jelaskan di video berikut teman-teman. Oke, kita seperti biasa akan bahas eksterior, interior, dan juga nanti akan ada di segmen test drive. Yang pertama kita bahas ke bagian depannya dulu. Untuk lampu sih di tahun 2024 ini modelnya masih cakep ya untuk tahun sekarang teman-teman. Di Mazdanya yang tahun 2011 lampunya semua masih cakep dan masih bening semua. Menggunakan bohlam LED, terus dia bawahnya juga sudah ada fog lampnya. Nah, bagian depannya dia ada grillnya di bagian bawah. Teman-teman bisa lihat. Dan di tengahnya ada sedikit lekukan dengan emblem Mazda di depannya. Nah, yang sebelah kanan juga lampunya masih cakep ya. Masih cakep banget teman-teman, masih bening, fog lampnya juga, dan bempernya semua juga masih rapet. Teman-teman bisa lihat bempernya masih rapet. Cupnya juga masih presisi semua ketika ditutup teman-teman. Nah, jadi aman banget. Nah, bagian kacanya juga masih aman ya. Ini ada minus sedikit ya Rick ya. Di bagian sini nih kalau nggak salah. Nanti kita tinggal kasih lihat aja ke teman-teman semua. Terus ke sektor kaki-kaki. Nah, untuk bannya dia menggunakan 185/50 ringnya 16 dengan velgnya orisinilnya PCD 4, ada 1 2 3 4 5 jari-jari teman-teman. Two spoke ya. Jadi dia spoke-nya ada 2. Terus nah, ini ke bagian samping ya. Ke bagian sampingnya seperti biasa kalengnya. Nah, ini dimensi panjangnya kurang lebih 4,6 ya, 4,6 teman-teman dimensinya. Jadi dia cuma ambil ke bagian sininya doang nih, agak panjang dikit. Nah, terus kaca filmnya juga semua masih ori, kaca-kacanya masih ori semua. Terus garis nutnya juga masih kelihatan. Nah, ini harus diwaspadai teman-teman ketika aslinya memang ini bentuknya atau aneh, atau memang nggak ada nutnya begini. Biasanya sih Mazda tuh harus ada gini. Nah, kalau ininya udah nggak ada berarti udah di repair ulang. Nah, ini sampai belakang semua teman-teman tuh. Nah, kita ke bagian belakang ya. Bagian belakangnya bentuknya sih ya mirip-mirip Mazda 6 kalau untuk bagian belakangnya, tapi ini versi yang lebih kecil aja teman-teman. Udah dilengkapi dengan sensor parking 2 titik di belakang. Terus dia sudah tambah aksesoris kamera mundur. Oh, jadi untuk bagian belakangnya aman banget. Terus top lampnya juga masih cakep, nggak ada yang pecah. Paling ini nanti kita bantu untuk coating kaca aja karena kena sinar matahari teman-teman, biasalah. Nah, untuk bagian atasnya dia ada lipsnya sedikit teman-teman tuh. Jadi dia tambah lips. Oh, ini ori, ini bawaan, sorry. Nah, ini lampu remnya. Nanti kalau buka bagasi dari sini tinggal pencet aja. Nah, kita ke bagian sebelah kirinya. Rapi ya, rapi semua Rick ya, aman ya. Ban-bannya juga masih tebel teman-teman. Velgnya juga paling minor-minor dent aja sedikit. Tuh. Dan bentuknya saya kira sih masih oke, walaupun kadang banyak yang bilang lebih bagus hatchback, tapi
harganya lebih murah ini teman-teman. Jadi nggak ada bedanya sih sebenarnya, karena udah termasuk dari harga juga ini udah termasuk murah. Semua mesin sama. Yang udah pasti kelebihannya kalau sedan itu bagasinya luas teman-teman ya. Sudah ya, bagian luarnya ini aman semua. Atap juga nggak ada yang aneh-aneh, masih mulus semua. Catnya masih mulus. Wah, ini sih 85%, 90% udah cakep banget. Kita ke bagian interiornya. Nah, kita akan bahas interiornya teman-teman. Yang pertama kita dari door trim dulu seperti biasa, sebelah pintu kanan sopir. Nah, untuk door trimnya juga semua masih aman. Kebetulan ini hard semua teman-teman, hard touch semua. Nah, ini ada kelengkapannya untuk teman-teman naruh minuman. Untuk spionnya dia sudah retract. Nah, tipe R ini sudah full option lah gitu. Meskipun ada satu lagi tipenya di atasnya RZ, tapi ini udah cukup sangat full option. Spion sudah retract. Untuk sisi sebelah kanan power window-nya sudah auto up dan auto down. Di sebelah kirinya masih biasa aja teman-teman, dan fungsinya ya masih kanan kiri. Jadi electrical nggak ada PR lagi untuk power window-nya ya. Sudah. Oke. Nah, untuk di bagian setir ini masih kencang banget ya. Cuma minusnya memang karena nggak pakai sarung, biasanya ini kena tangan aja teman-teman. Tapi nanti kita rapikan. Tapi secara memang kekuatan ini masih kencang banget tuh. Nah, dan kilometernya 130.000 aja, nggak terlalu tinggi. Nah, untuk speedometernya semua masih pakai jarum. Nah, ini nih, head unitnya sudah upgrade. Nah, teman-teman jadi sudah dapat upgrade. Ini head unitnya bisa Android ya. Jadi bisa YouTube, bisa Netflix dan lain-lain. Ini kayaknya bisa teman-teman. Nah, jadi udah ya Netflix, YouTube. Dan ini udah teman-teman dapatkan free dengan membeli mobil ini. Nah, untuk bagian bawahnya ini ada beberapa konsol, yaitu blower AC di tengah, untuk mode AC-nya di sebelah kanan, dan untuk mode temperatur ada di sebelah kiri, dan ini pengaturan udara di bagian bawahnya dia di sini teman-teman. Nah, transmisinya otomatis, ada parking, reverse, neutral, drive, dan ada mode sport juga dan low untuk tanjakan teman-teman. Wah, ini sih masih oke ya. Untuk sarungnya, untuk joknya ini sarung teman-teman. Tapi ini orinya sih masih cakep banget. Tapi kita nggak buka karena ini memang sarungnya juga masih bagus ya. Ini bawaannya fabric, ini dilapis aja. Dan saya pastikan ini masih cakep juga dalamannya. Nah, saya tadi lupa menjelaskan untuk setirnya juga udah full option. Tuh, teman-teman bisa lihat ini setirnya udah full option juga. Oke, kita ke bagian belakangnya teman-teman. Kita mau cek bagian belakangnya. Terus kita coba duduk. Hop. Sah. Wah. AC sih sampai belakang oke ya, masih dingin. Terus untuk duduknya juga teman-teman, legroomnya masih oke. Headroomnya juga masih oke, dan reclining ke belakang juga untuk ininya masih enak teman-teman. Wah, sih nyaman banget sih untuk duduk di belakangnya, Rick. Dan semua masih cakep ya. Untuk interiornya semua masih cakep teman-teman. Plafonnya juga nggak ada yang kotor, nggak ada yang turun, nggak ada yang sobek. Joknya juga, ini kita intip aja nih, Rick, dikitnya tuh, yang bagian dalamnya tuh, blue-nya tuh, fabric ya. Masih cakep ini kalau dibuka semua. Cuma ini sarung joknya masih cakep, makanya kita kasih aja. Mana tahu teman-teman juga butuh aksesoris ya, sarung joknya. Nah, kita ke bagian belakang ya teman-teman. Nah, untuk bagasinya tuh, inilah salah satu kelebihan kalau teman-teman punya mobil sedan, yaitu adalah bagasi yang cukup sangat luas guys. Nah ya, untuk kelengkapannya, ban serep ada, nanti dongkrak dan kunci serep juga kita akan lengkapin seperti biasa. Tuh, tulang-tulangnya semua masih aman. Untuk bagian belakangnya, sealernya semua tuh. Jadi ini bagian belakangnya aman teman-teman, nggak ada bekas kena di bagian belakangnya. Oke, kita akan lihat ke bagian mesinnya. Nah, kita mau lihat bagian mesinnya teman-teman. Nah, kita buka untuk kapas ini teman-teman. Tuh. Ini mesinnya DOHC valve 1500 cc 4 silinder, mesin standar pada umumnya. Ini dipakai di Mazda 2. Kalau di kompetitornya mungkin kayak
VVTi dan juga VTEC ataupun IDSi dari Honda teman-teman. Jadi mesinnya memang masih overall perawatannya masih mudah banget. Dan kita lihat juga untuk bagian sealernya, bagian depannya semua aman. Baut-baut kap motornya juga belum pernah dibuka. Teman-teman bisa cek. Ini masih ada lambang Mazdanya. Tuh. Semua masih aman. Untuk tulang-tulang depannya juga semua masih kondisinya nggak ada yang aneh ya teman-teman ya. Tuh. Dan suaranya juga getarannya getaran normal dari mesin yang saat mesin AC nyala dan juga kondisi mesin juga nyala teman-teman. Ini sih masih normal banget ya. Jadi kondisi overall semua aman. Ini udah siap pakai teman-teman. Oke. Jadi apalagi Rick, saya rasa untuk eksterior interior juga udah ya, semua cukup. Untuk bagian mesinnya juga udah kita kasih lihat ke teman-teman. Jadi seperti biasa saya mau bagikan gimana sih rasa berkendara dari Mazda 2 ini yang tahun 2011 ini teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke segmen test drive. Yap, oke guys. Kita sudah berada di dalam mobilnya. Kita mau test drive. Gimana sih rasa berkendaranya? Tapi ini sih kita udah sering jual Rick ya. Mazda 2 sedan, Mazda 2 hatchback, pokoknya semua kita udah sering jual dan semua rasanya enak teman-teman. Langsung aja kita gas ya. Oke, perpindahan giginya. Oh ini gigi, napasnya panjang juga Rick. Ini mirip SX Over kemarin nih. Ya, tuh. Wah perpindahannya halus banget. Kalau nggak salah sih saya dulu pernah bawa dari Jawa juga Mazda 2 gini, sedan gini. Saya kebutin Rick, 160 gitu masih nyampe lah. Jadi dia untuk speed nggak usah diragukan lagi lah ya. Kita mau tes juga. Ini kita belok kiri seperti biasa tuh tadi. Kaki-kaki apakah ada yang bunyi. Untuk setir nggak ada teman-teman, masih aman. Untuk poros putar juga masih aman. Kita mau coba gas lagi. Tuh perpindahannya masih smooth, matic-nya aman, nggak ada kendala teman-teman. Untuk remnya juga wah masih pakem. Semua masih pakem. Oke ya. AC juga dingin ya. AC dingin teman-teman, nggak ada masalah. Oke, itu aja. Seperti biasa sih kita kalau test drive nggak begitu banyak. Yang penting mesin, terus speednya juga aman. Untuk matic-nya juga aman, perpindahan giginya aman, remnya juga. Nah, di akhir video seperti biasa ada harga spesial buat teman-teman semua. Jadi segitu aja teman-teman ya. Thank you. Gimana Rick rasanya Rick? Masih mantap ya. Jadi secara memang akselerasi teman-teman nggak ada bedanya untuk hatchback sama untuk sedan tuh nggak ada bedanya gitu. Jadi teman-teman udah dipastikan kalau memang sedan itu bagasinya udah luas teman-teman. Jadi bisa bawa barang tuh banyak banget gitu. Secara look juga nggak kalah kok, ya kan? Jadi daripada teman-teman ke Vios gitu atau City ya gitu ya. Ini bolehlah dijadikan pilihan teman-teman Mazda 2 sedan ya, karena memang kompetitornya malah jauh dari di atas Vios dan juga City, karena untuk hatchbacknya atau city car-nya Mazda 2 memang setaranya Jazz ataupun Yaris ya gitu teman-teman. Oke, jadi ini saya rasa juga sudah cukup. Semoga teman-teman semua juga terbantu dengan video dari saya ini di segmen kali ini untuk Mazda 2-nya. Bagi buat teman-teman yang cari mobil untuk harian, perawatannya gampang, spare part-nya mudah. Terus juga nanti kita kasih garansi selama 1 tahun untuk mesin dan juga transmisi. Jadi teman-teman gak usah khawatir lagi. Ini adalah pilihan tepat buat teman-teman yang punya budget nggak begitu tinggi ya. Jadi ini budgetnya murah aja Rick. Nah, untuk harganya, untuk Mazda 2 sedan ini kita kasih aja langsung buat teman-teman YouTube semua. Ini buru-buruan aja seperti biasa, cepet-cepetan aja. Tinggal 1 unit, ini worth it banget untuk budget segini saya rasa ya, karena dengan budget segitu mungkin kalau kesentuh Jazz atau Yaris sih nggak akan mungkin ya untuk tahun yang muda seperti ini. Oke, jadi untuk Mazda 2 sedan tipe R 1500 cc matic tahun 2011 ini kita kasih di angka 99 juta net teman-teman tuh. 99 juta net. Untuk pajaknya di bulan 8 2025 masih panjang, nominal pajaknya di 2,5 sampai 3 juta teman-teman. Untuk alamatnya Tangerang,
Dan nomornya juga cakep tuh. Waduh, 1200, 1200, cakep banget. 99 juta net teman-teman. Untuk paket kredit ini nanti kita akan update lagi seperti biasa. Mungkin ini kisaran DP-nya mungkin di 30 jutaan juga teman-teman, angsurannya di 2 jutaan. Jadi itu aja teman-teman, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jangan lupa share, subscribe YouTube channel ini Car Fonte Otomotif, atau main ke sosial media kita yang lainnya di Instagram Infinity Otomotif dan juga di TikTok Car Fonte Otomotif. Jadi teman-teman semua bisa lihat ready stok dan juga stok-stok terbaru di showroom kami. Nah, jadi untuk video kali ini cukup sekian ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman semua dimudahkan rezekinya, dilimpahkan berkat untuk pekerjaannya, supaya nanti bisa mampir dan beli unit di Car Fonte Otomotif dan Infinity Auto Gallery. Saya Albert Martin. Have a good day and see you next videos.